Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. Bisa ikut itu Yunisa kenang itu. Oh, jadi apa Pak dulu? Jadi pengantar mau kemana-mana bawa kita. Asisten Mbak Yunisara yang dulu sama Raffi Ahmad. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kehidupan di jalan memang macam-macam. Pedagang di jalan memang macam-macam. Ada yang jualan kopi, yang mangkal, ada yang keliling, ada yang permanen, ada yang semi permanen, ada yang melanggar untuk berjualan, dan ada yang tidak. Tapi kebanyakan kan orang-orang di kota besar, terutama di Jakarta dan Bekasi, biasanya berjualan di pinggir jalan. Dan di pinggir jalan itu sebenarnya tidak boleh, tapi karena kebutuhan hidup dan kebutuhan perut, makanya dia berjualan. Dan kali ini saya akan makan di salah satu daerah dekat LRT-nya Jati Bening, ya, LRT Jati Bening. Ini di daerah Kapin. Saya mau mesen namanya soto ayam nih. Soto ayam nih. Ini saya mau mesen soto ayam. Nah, ini soto ayamnya. Soto ayam. Ini soto ayam mana nih, Pak? Yono dari Madiun. Pak Yono. Wah, ini asli Madiun. Sudah lama jualan di sini. Sudah berapa lama? Ya, 5 tahun, Pak. Mantap, 5 tahun, Bapak. Waduh, jualan nih, guys. Saya mesen sotonya di sini. Saya mau dibungkus nanti buat di tempat saya untuk makannya. Pak, dari jam berapa jualannya? Sampai jam 5, jam 7 sampai jam 5 sore. Kalau misalkan jualan soto ini kira-kira berapa banyak sih, berapa porsi Pak yang Bapak jual? jangan tentu. Enggak, Bapak biasanya bawanya berapa? Untuk berapa porsi? Oh, 25 30. Tidak terlalu banyak sih, guys, ya. Tidak terlalu banyak. Kalau Bapak 25 atau 30. Tapi lakunya segitu, Pak. 25 atau 30 itu. Ada di bawah itu. Kalau hari apa yang ramainya, Pak? Biasanya menurut Bapak ini yang biasa jualan? Hari kerja. Hah? Hari kerja rame. Kalau model Sabtu Minggu ini agak sedikit berkurang ya, Pak, ya. Mungkin orang-orangnya juga nggak lewat. Kadang mereka dibungkus atau memang makan di sini, Pak? Kebanyakan dibungkus. Satu porsinya berapa, Pak? 15.000 udah termasuk nasi. Udah termasuk nasi dan termasuk kantong kleseknya. Dan termasuk kantong kleseknya. Pak, udah lama di Bekasi? 2019. Dari 2019. Berarti dari 2019 Pak, kok udah lama banget ya, Pak, ya? Iya. Berarti di sini keluarga udah di sini, Pak? Ya, Udah di sini keluarga. udah. Punya anak atau cucu? Itu belum, anak 2. Ah, ngomong-ngomong tadi saya belum nanya. Bapak namanya tadi siapa namanya tadi? Pak Yono. Pak Yono. Ah, khas banget ya nama Jawa ya. Iya. Pak Yono. Apa hubungannya dengan Pak Mulyono? Ya, nggak tahu ya. Kalau saya hubungannya bapak saya Mulyono namanya, Pak. Oh, gitu. Walaupun saya orang Sunda tapi bapak saya namanya Mulyono. Iya, nggak ada hubungannya ya, Pak, ya. Nggak ada. Mungkin ya sama-sama dari Jawa ya, Pak, ya. Pak, jualan ini menurut Bapak selama berapa tahun? Tadi 5 tahun ya? Ya. Untuk hidup Bapak cukup? Ya, kalau menurut kekurangan mah kurang ya, cuman gimana? Anak berapa nih? 2. 2. Cucu? Cucu belum. Belum. Anak umurnya berapa yang paling gede paling kecil?
Udah nikah semua sih. Udah nikah semua. Jadi Bapak tinggal membiayai hidup sama istri masih ada. Masih ada membiayai hidup buat istri dan anak ya. Buat istri aja ya Pak ya. Iya. Sama Bapak sendiri. Oh gitu. Pak Yono nih hebat. Kayak usianya berapa Pak Yono? 58. 58. Wah, 58. Saya salut 58 masih seger aja jualan nih. Itu pakai nasinya ya Pak ya? Iya. Nah, lu guys, pakai nasi kita di sini. Ini tepatnya daerah mana nih? Jalan Bunga. Jalan Bunga. Jati Bening nih, guys. Kalau yang mau ke Jati Bening atau lewat Jati Bening di pas belokan nih ada warung soto, juga ada ketoprak di sini. Ini UMKM semua nih, bantu ya, bantu dong UMKM yang ada pinggir jalan. Jadi jangan ke restoran dulu. UMKM tuh harus dibantu. Iya, jangan sampai UMKM itu sepi. UMKM harus banyak yang beli dan bisa makan buat anak istri. Iya nggak Pak? Tuh Pak, kalau misalkan sehari gitu kira-kira 100 lebih bisa penghasilan? Bisa dapat 30 bisa. 30 apa Pak? 30 porsi, 30 porsi itu bisa. Kalau cuma misalkan 20 gitu, Ya nipis. tipis, Iya. tipis. Tapi menurut Bapak disyukurin aja gitu. Iya, alhamdulillah. Disyukurin aja. Nah selama 5 tahun ini sudah kebeli apa aja Pak? Jualan gini. Ya, kalau belinya sih buat anak dulu sekolah sih buat sekolah. Tapi sekolah udah semua lulus ya. Dari sini juga dulu. Iya. Dari biaya sini. Bapak kalau misalnya sehari-hari itu dari hasil ini nabung atau hanya cukup buat sehari-hari? Ya kalau dulu sih sedikit nabung dulu. Nabung. Waktu anak-anak sekolah. Oh. Jadi kalau misalkan emang dulu bisa nabung, sekarang masih bisa? Sekarang lagi sulit. Sebenarnya harusnya sekarang bisa ya, karena Harusnya. anak udah ini ya. Tapi karena pendapatannya mungkin. Mungkin lain gimana ya, rezekinya udah sebagai sama anak kali. Itu semua kan izin Allah Pak. Iya. Semuanya itu rezeki ataupun Allah tuh ditentuin gitu kan. Bapak dulu zaman memang banyak tanggungan, ada aja ya kan, rezeki Alhamdulillah. ngalir aja ada. Sekarang mungkin Bapak lagi tanggungannya berkurang, ya ada, cuma Ada. buat kehidupan aja sehari-hari. Iya. Kalau ibu asli mana Bapak? Istri sama Timur juga. sama. Masih sayang sama ibu? Ya alhamdulillah. kirain Bapak mau nyari lagi. Pak, kalau misalkan ini gitu kan, soto ayam tuh kan khasnya khas dari apa kan? Kalau soto ayam tuh Lamongan, Madura, Kediri ya. Ya. Kalau Bapak sendiri ngambilnya dari mana nih? Ya dari wilayah kita aja sendiri. Dari Madiun. Oh Madiun, Madiun juga ada khasnya. Madiun. Kenapa Bapak jualannya di daerah Bekasi? Abang dulu kerja apa dulu Pak? Dulu ya macam-macam. Jadi, Serabutan atau Iya. kerja di kantoran atau apa nih Pak? ya jadi sapam juga. Jadi sapam. Kebun udah. Jadi gubernur, jadi Kebun. Oh kang kebun, masa kira jadi gubernur tukang kebun, tukang kebun. Dari selama hidup Bapak berkelana jadi satpam di tukang kebun gitu, pekerjaan apa yang menurut Bapak dulu itu paling menjanjikan dan paling enak Dulu yang waktu masih bujang. selain jualan? Masih Bujang pernah kerja di PT atau di mana? Perusahaan? Enggak pernah, swasta terus ya Pak ya. Jadi namanya orang pesuruh terus apa disuruh terus gitu. Dulu waktu kami bisa ikut itu Yunisa pernah ikut. Oh jadi apa Pak dulu? Jadi pengantar mau kemana-mana bawa kita. Asisten Mbak Yunisara yang dulu sama Raffi Ahmad deketnya ya kan. Itu suaranya kan bagus Pak. Iya. Kakaknya dari Krisdayanti. Krisdayanti. Jadi itu juga kalau misalkan budenya atau budenya Aurel Hermansyah ya. Wah Bapak dulu berkecimpung di artis ya. Dulu zaman-zaman itu enak dong uangnya. Ya lumayan tuh. Lumayannya ada tamah-tamahannya ya. Dari Pak, teman-temannya yang banyak. oh Pak banyak ngasih tips ya. Jadi sebagai rasa hormat gitu Pak. Banyak. Iya rasa hormat biasanya kan, rasa pertemanan, rasa hormat. Pak kalau misalkan setiap hari gitu kan, pernah nggak ngalamin Bapak tidak mendapatkan penghasilan yang Bapak inginkan, misalkan kurang gitu, pernah nggak? Pernah sampai nggak sama sekali gitu, pernah? Modal aja kadang-kadang nggak pulang. Oh, itu Pak kalau seperti itu tuh menurut Bapak
apa sih sedih banget atau gimana? Ya kan gimana mau ya dia itu rezekinya mungkin. Iya. Nggak tadi sedih memang enggak disyukurin aja. Syukurin aja. Berarti kan kalau 58 tahun mah apa namanya liku-liku hidup ya, hidup itu selama bertahun-tahun Bapak pasti tahu ya, pernah menderitanya, pernah nggak punya uangnya, pernah punya uang juga, pernah mungkin juga ngutang-ngutang nggak ada orang yang mau ngasih, pernah seperti itu Pak. Banyak. Karena hidup pasti seperti itu Pak. Iya, benar. Saya juga mengalami seperti itu. Kadang kita ini Bang mau ngutang susah, mau ini susah. Atas izin Allah tentunya ada rezeki kan itu. Sekarang ini dengan berjualan mau sampai kapan nih Pak? Ya. Tahu deh, belum bisa. Hah? Hanya Belum bisa mastiin belum mastiin. Tapi yang sekarang ini kan Bapak hanya bisanya berjualan dulu ya. Kalau ini modalnya berapa sih kalau bisa seperti ini? Ya begini sih modalnya paling juga nggak banyak, paling 300-400. Keuntungannya itu mungkin ya 100 Ya. gitu ya, segitu tiap hari. Dan untuk mencukupi kehidupan di rumah. Sekarang rumahnya ngontrak apa Pak? kontrak Masih ngontrak. Ngontrak berapa kontrakan? 500 bulan. 500 sebulan. Kalau 500 sebulan itu kalau misalkan kita bagi dengan keuntungan di sini, ya sekitar 15 ribuan lah ya. Iya. Harus kita ngumpulin ya Pak ya. Listriknya belum ya Pak ya. Belum. Kemudian juga airnya kan belum. Kemudian juga kalau misalkan itu buat makannya belum kan. Makan kan juga sekarang ini lumayan besar ya Pak ya. Makan tuh bisa kalau berdua aja nih bisa sehari 50.000 mah minim-minimnya udah bener-bener itu nggak ngapain Pak. Bapak nggak ngerokok kan? Nggak merokok nih Pak. Saya mau tanya nih, Bapak KTP-nya Bekasi apa? Masih KTP Jawa. Masih KTP Jawa, udah berapa tahun masih KTP Jawa? Kenapa tuh Pak? Ya dulu saya mau di yang situ saya nggak mau. Soalnya masih otomatis kita pulang ke Jawa. Pulangnya berapa kali sebulan sekali atau berapa kali? Nggak perlunya. Seperlunya dan sepunya uangnya. Iya. Kalau orang-orang seperti kita kan begitu Pak. Iya. Perlu sama ada uang. Kalau nggak ada uang kita nggak pulang ya Pak ya. Iya. Mendingan di sini aja. Karena ke sana juga mengeluarkan banyak uang ya Pak ya. Pak, kan masih ngontrak masih ini. Menurut Bapak ini nyesel nggak atau gimana nggak? Nggak ada. Jalanin aja, syukurin aja ya Pak ya. Hidup ini ikhlasin aja, Iya. jalanin aja gitu kan. Karena dengan kalau diikhlasin dan jalanin, insya Allah rezeki berkah ada aja ya Pak ya. Yang penting kan Bapak sehat. Amin. Sehat, kalau sudah sehat mah kerja apapun, makan apapun juga terasa nikmat. Pakai garam nikmat, pakai sambal nikmat, pakai aja apa-apa aja nikmat. Nah, Bapak tinggal di Bekasi ini. Saya mau tanya, Gubernur Jawa Barat siapa? Siapa ya? Gubernur Jawa Barat siapa Pak? Hah? Nggak kata. Nah, Bapak tinggal di Bekasi nggak tahu Gubernur Jawa Kan Barat. ya namanya orang kita kan nggak begitu penting. Karena fokusnya jualan ya. Oke, kalau bicara seperti itu Pak, kalau misalkan hidup jualan seperti ini tiap hari, rutin, ada liburnya nggak? Ada libur. Hari apa liburnya? Paling kadang-kadang minggu. Sabtu bulan. Emang ke gereja? Enggak. Oh, kirain ke gereja. masjid. Ke masjid ya. Iya. Hari Minggu liburnya. Iya. Bakal Saya saya minggu libur tuh kadang-kadang kan anak-anak. kumpul sama keluarga maksudnya. Gitu ya. Saya juga lama dulu di daerah sini tinggal Pak di Jatiluhur 1. Bapak kontak di daerah mana? Sini kan. Di belakang deket-deket kan ya. Jadi dorongnya juga nggak terlalu capek. Iya. Ya udah, terima kasih. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama yang lain di Oke. sini karena memang UMKM atau apa kita harus banyak yang jajan ya Pak. Harapan Bapak untuk pemerintah, untuk pedagang-pedagang kecil gimana? Harapannya apa nih pemerintah buat pedagang kecil? Maunya ya dikasih tempat dibantu biayanya. Terus ya gimana pemerintah aja. Pemerintah aja yang jelas diperhatikan ya Pak. Iya benar. Diperhatikan dalam arti kelayakan jualannya, kelayakan pendapatannya, kelayakan untuk
membutuhi kehidupannya, makannya, kesehatannya, dan macam-macam. Karena rakyat juga berjasa hidup di dunia ini atas nenek moyang kita yang memang negeri kita ini uangnya banyak sebenarnya, atau berlimpah sumber alamnya banyak. Tolong dikelola dengan baik untuk kehidupan masyarakat kecil ya Pak ya, karena masyarakat kecil memerlukan itu, dan bantuannya itu jangan salah-salah gitu ya Pak ya. Iya. Kadang suka yang salah ya. Karena orang-orang salah kan dicontreng, ini salah nggak dicontreng dikasih. Jadi gini, untuk semuanya yang melihat video ini, yuk kita sama-sama bantu pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan, dan pedagang kecil juga jangan sok gitu kan. Kita rakyat biasa yang saling membutuhkan Pak, ya, yang saling legowo. Kita masyarakat yang tidak ada yang namanya pinter, tidak ada yang namanya bodoh, tidak ada yang namanya kaya, tidak ada namanya yang merasa wah. Semua kita sama ya. Hidup ini harus bersatu, hidup ini harus bisa memberikan yang terbaik untuk semua orang. Jadi ya itu saja saya dengan Pak Yono ya. Semoga masyarakat Indonesia sejahtera. Terima kasih. Saya pamit, Pak Yono pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.